Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lanjut untuk bagian yang ketiga, mengenai persamaan diferensial linear homogen Ordn koefisien konstan, dimana untuk dua bagian sebelumnya kita sudah membahas untuk mengenai akar-akar persamaan karakteristik yang bernilai real dan berbeda. Untuk bagian yang kedua mengenai akar-akar persamaan karakteristik yang bernilai real dan sama. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas mengenai penjelasan umum dari persamaan diferensial linear homogen Ordn koefisien konstan, di mana akar-akar dari persamaan karakteristiknya itu merupakan bilangan kompleks, ya. Jadi sebagai pengantar kita dapat menuliskan kembali bentuk umum daripada PD linear homogen Ordn koefisien konstan. Jadi sebagai bentuk umumnya yaitu A0 dikali dengan turunan ke NY. Jadi kita tuliskan seperti ini untuk simbol turunannya, ya. Kemudian ditambah AN ditambah dengan A1 dikali turunan ke N kurang 1 Y ditambah dan seterusnya sampai AN kurang 1 dikali dengan turunan pertama Y aksen, ya, ditambah dengan AN dikali Y ini sama dengan 0, ya. Jadi karena ini merupakan PD linear homogen koefisien konstan, yang kita maksud koefisien dalam hal ini adalah A0, A1, AN kurang 1 sampai AN kurang 1 dengan AN, ya. Jadi A0, A1 dan seterusnya sampai AN kurang 1 dan AN. Itu yang kita sebut sebagai koefisien. Karena di sini kita meninjau koefisien konstan, berarti di sini kita beri keterangan di mana A0, A1 dan seterusnya sampai koefisien yang terakhir yaitu AN ini merupakan fungsi konstan, ya, atau ini merupakan bilangan real. Jadi bisa kita tuliskan mulai dari A0 sampai AN itu merupakan bilangan real, dan nilai daripada A0 ini itu dia tidak sama dengan 0, ya, karena ini merupakan persamaan diferensial Ordn. Berarti dia harus memuat turunan ke N daripada Y, sehingga koefisiennya itu kita syaratkan dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk penjelasan umum dari persamaan diferensial ini ketika akar-akar persamaan karakteristiknya itu ada yang merupakan atau ada yang berupa bilangan kompleks, ya. Jadi kita review kembali mengenai penjelasan khusus mengenai persamaan karakteristik, ya. Jadi jika kita memisalkan bahwa Y itu dia sama dengan Euler berpangkat mx, ya. Y sama dengan E pangkat mx, ya. Maka dari pemisalan ini ketika Y ini beserta turunan-turunannya sampai turunan ke N ini kita substitusi ke bentuk ini, ke persamaan diferensial ini, maka kita akan nantinya kita peroleh persamaan karakteristik, ya. Kita singkat dengan PK, dimana dia bentuknya yaitu A0 dikali M berpangkat N ditambah A1 dikali M berpangkat N dikurang 1 ditambah dan seterusnya sampai AN dikurang 1 dikali M pangkat 1 dan AN itu sama dengan 0, ya. Jadi ketika Y ini beserta turunan-turunannya sampai turunan ke N kita substitusi ke sini, maka nanti kita akan memperoleh persamaan karakteristik yang ini. Jadi perhatikan bentuknya ini dengan bentuk pada bagian ini, itu kita dapat melihat bahwa dalam persamaan karakteristik turunan ke NY itu digantikan dengan M pangkat N. Jadi bedakan di sini N ini bermakna dia pangkat daripada M. Pada bagian ini Y yang menggunakan tanda dalam kurung ini itu menyatakan bahwa Y diturunkan, bahwa ini menyatakan bahwa N ini menyatakan bahwa bentuk ini merupakan turunan ke N dari Y terhadap parabol bebasnya. Misalkan dalam parabol X berarti turunan ke NY terhadap X, ya. Dan untuk Y bentuk ini
menyatakan turunan ke n kurang 1y itu digantikan dengan m berpangkat n dikurang 1, dan seterusnya untuk Yaksen yaitu turunan pertama y digantikan dengan m pangkat 1. Nah, sementara untuk suku yang memuat y ini, koefisiennya ini yaitu an itu kita jadikan sebagai suku konstanta dalam persamaan karakteristik ini. Nah, selanjutnya karena persamaan karakteristik ini dia berbentuk polinomial seperti ini ya, di mana pangkat m yang tertinggi adalah n, maka persamaan karakteristik ini akan memiliki n akar-akar ya. Jadi jika kita tuliskan bahwa PK di atas itu dia akan memiliki n akar-akar. Jadi kita review kembali ini mengenai akar-akar dari persamaan karakteristik ya. Jadi akan memiliki n akar-akar. Misalnya n akar-akar tersebut M1, M2, M3 dan seterusnya sampai akar-akar yang terakhir ya. Jadi nilai-nilai m ini mulai dari M1 sampai m ini jika kita substitusi ke persamaan karakteristik, jadi m di sini kita ganti, misalnya kita ganti dengan M1, jadi semua m dalam bentuk ini kita ganti dengan M1, maka dia akan sama dengan 0 karena ini merupakan akar-akar ya. Jadi itu yang kita maksud sebagai akar-akar. Nah, selanjutnya dari ke n akar-akar ini maka kita akan mendapatkan n penyelesaian khusus ya. Jadi jika kita tuliskan maka n penyelesaian khusus yang bersesuaian dengan akar-akar ini yaitu n penyelesaian khusus yang bersesuaian dengan akar-akar ini yaitu untuk yang penyelesaian yang bersesuaian dengan M1 dia bentuknya Euler berpangkat M1x. Jadi dari pemisalan dia sama dengan mx, ketika m ini kita ganti dengan M1 sampai mn, maka y yang kita hasilkan itu merupakan penyelesaian ya. Merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini ya. Jadi untuk M1 menghasilkan penyelesaian yaitu E pangkat M1x. Kemudian untuk akar-akar yang kedua M2, maka penyelesaian yang bersesuaian adalah E berpangkat M2x. Untuk akar-akar ketiga M3, dia penyelesaian bersesuaian yaitu E berpangkat M3x. Nah, ini kita teruskan sampai akar-akar yang terakhir, berarti dia E berpangkat mnx ya. Jadi di sini kita memiliki n fungsi eksponensial, di mana ke n fungsi ini itu merupakan penyelesaian khusus daripada persamaan diferensial ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini ketika di antara nilai m ini sebagai akar-akar ini ada yang berupa bilangan kompleks ya. Jadi bagaimana bentuk penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini ketika akar-akar dari persamaan karakteristiknya yaitu ini itu ada yang berupa bilangan kompleks. Nah, itu yang akan kita tinjau pada kesempatan kali ini ya. Jadi ini sebagai kasus yang ketiga. Sebagai kasus yang ketiga mengenai akar-akar bilangan kompleks ya. Jadi akar-akar yang berbentuk atau akar-akar yang berupa bilangan kompleks. Oke. Jadi ini untuk kasus yang ketiga ya. Nah, selanjutnya perhatikan untuk akar-akar yang bilangan kompleks. Jadi kita memisalkan bahwa Kn akar-akar ini itu misalkan kita memiliki dua akar-akar di antara ya nilai m ini yang merupakan bilangan kompleks ya. Misalkan M1 yang kita ambil sebagai akar-akar yang berupa bilangan kompleks. Jadi teman-teman ingat untuk bilangan kompleks dia bentuknya adalah alfa ditambah dengan beta i ya. Jadi alfa dengan beta itu merupakan bilangan real. Jadi di sini kita kalikan dengan i. Misalkan M1 adalah ini, dia nilainya merupakan bilangan kompleks, berarti M2 teman-teman ingat ketika bilangan kompleks alfa ditambah b itu merupakan salah satu dari akar-akar dari persamaan ini, persamaan karakteristik ini ya, maka
konjugat ya. Jadi sebagai konjugat itu jika di sini dijumlahkan maka konjugatnya kita kurangkan, dia bentuknya dikurangkan jadi alfa dikurang beta i. Jadi ini mengenai konsep mengenai bilangan kompleks ya. Jadi jika alfa ditambah bi itu merupakan salah satu dari akar-akar dari persamaan karakteristik ini, maka konjugatnya juga merupakan ke akar-akar dari persamaan karakteristik ini. Jadi perhatikan jika alfa tambah bi maka konjugatnya yaitu alfa dikurang bi. Jadi kita misalkan bahwa M1 dengan M2 ini kita misalkan seperti ini yang berupa bilangan kompleks ya. Dan akar-akar yang tersisa yaitu M3, M4 dan seterusnya sampai M. Akar-akar yang terakhir ini merupakan bilangan real ya. Jadi kita buat untuk kasus yang ketiga ini kondisi akar-akarnya seperti ini, bahwa M1 dengan M2 itu merupakan bilangan kompleks, kemudian akar-akar ketiga, keempat sampai ke N ini merupakan bilangan real. Nah, bagaimanakah dari bentuk akar-akar yang seperti ini, bagaimanakah bentuk penyelesaian dasar yang akan kita hasilkan ya. Jadi mengenai penyelesaian dasar yaitu penyelesaian N penyelesaian yang bebas linear ya, itu yang dimaksud dengan penyelesaian dasar. Nah, selanjutnya dari KN dari KN akar-akar ini berarti kita akan di sini dari KN akar-akar ini maka untuk fungsi yang berbentuk yang pertama M1 sama dengan ini ya. Jadi Euler berpangkat yang bersesuaian dengan M1 yaitu alfa ditambah bi. Jadi kita berikan keterangan dulu pada bagian ini bahwa alfa dengan beta itu merupakan bilangan real ya, dan beta itu merupakan bilangan real yang tidak sama dengan 0 ya. Jadi kita syaratkan seperti ini agar M1 dengan M2 itu dia berbentuk bilangan kompleks. Nah, dari KN akar-akar ini maka yang pertama E berpangkat M1X berarti alfa ditambah BI X. Kemudian penyelesaian yang kedua yang bersesuaian dengan M2 yaitu E berpangkat alfa. Jadi ini kita misalkan saja ini sebagai set 1 ya. Jadi ini sebagai set 1. Jadi maka set 1 sama dengan ini. Kemudian bagian yang kedua yang bersesuaian dengan akar-akar kedua yaitu M2 kita misalkan sebagai fungsi set 2. Ini dia sama dengan Euler berpangkat alfa dikurang BI. Ini X ya. Dan untuk penyelesaian yang bersesuaian dengan M3, M4 dan Mn ini karena dia merupakan bilangan real, kita tuliskan saja dia sebagai untuk M3 bersesuaian dengan penyelesaian Y3. Jadi kita tulis pada bagian bawah koma ya. Jadi Y3. Kemudian untuk M4 itu penyelesaian yang bersesuaian adalah Y4 ini dan seterusnya sampai akar-akar ke N ini berarti penyelesaian yang bersesuaian adalah Yn ya. Jadi Yn. Oke. Nah, di sini kita memiliki n fungsi ya, di mana fungsi pertama yaitu set 1 kita notasikan dengan fungsi set 1 dia sama dengan E berpangkat alfa ditambah BIX. Ini merupakan penyelesaian yang bersesuaian dengan M1. Kemudian set 2 sama dengan E berpangkat alfa dikurang BIX bersesuaian dengan akar-akar kedua. Kemudian Y3 Y4 sampai N itu yang bersesuaian dengan akar-akar M3 sampai Mn. Nah, KN penyelesaian ini itu merupakan adalah, jadi kita tulis adalah N, jadi N adalah N penyelesaian bebas linear ya. N penyelesaian bebas linear dalam interval. Jadi mengenai intervalnya untuk PD linear homogen koefisien konstan itu bisa kita berikan intervalnya dari minus tahingga sampai tahingga. Nah, di sini
Di sini kita memiliki n penyelesaian yang bebas linier ya, di mana dua penyelesaian pertama yaitu set 1 dengan set 2 itu merupakan fungsi yang bernilai bilangan kompleks. Jadi untuk menunjukkan bahwa ke n penyelesaian ini merupakan n penyelesaian yang bebas linier, pertama untuk set 1, set 2 sampai n ini, untuk Y3 sampai n ini itu karena dia bersesuaian dengan akar-akar yang bernilai bilangan real, maka bentuknya ini akan menyesuaikan sesuai dengan kasus yang pertama mengenai akar-akar real dan berbeda, dan kasus yang kedua mengenai akar-akar real dan sama. Jadi maksudnya ketika akar-akar M3, M4 sampai Mn ini merupakan akar-akar yang bernilai bilangan real dan berbeda, maka nanti bentuk Y3, Y4 dengan Yn itu akan bersesuaian dengan bentuk yang seperti ini, sebagaimana yang kita jelaskan pada kasus yang pertama. Jadi ketika M3, M4 sampai M ini merupakan bilangan real atau dia bernilai bilangan real dan berbeda, maka Y3, Y4 sampai N ini dia bentuknya sama dengan, mulai dari sini Y3 sampai ke sini, dia bentuknya akan sama dengan ini. Kita ambil dia sama dengan ini. Dan untuk membuktikan bahwa set 1, set 2 dengan Yn itu bebas linear, maka kita dapat menggunakan prosedur pada kasus yang pertama mengenai akar-akar real dan berbeda, itu ketika Y3 sampai N ini nilainya berbeda. Namun ketika nilai daripada M3, M4 sampai M ini merupakan bilangan real, di mana diantaranya itu ada yang bernilai sama, itu kita sudah jelaskan pada kasus yang kedua mengenai akar-akar real dan sama, maka bentuknya ini kita sesuaikan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan bentuk yang kita telah jelaskan pada kasus yang kedua. Sehingga untuk membuktikan bahwa set 1, set 2 sampai Y3 sampai N ini, di mana akar-akar M3 sampai Mn ini ada yang nilainya sama, maka untuk membuktikan bahwa Kn penyelesaian ini bebas linear, teman-teman dapat menggunakan prosedur dalam materi kasus yang kedua untuk menunjukkan bahwa Kn penyelesaian ini merupakan n penyelesaian yang bebas linear ya. Nah, selanjutnya di sini ada satu permasalahan bahwa kita menginginkan penyelesaian yang bernilai bilangan real. Nah, sementara di sini kita memiliki dua penyelesaian ini, yaitu set 1 dengan set 2, di mana dia bentuknya seperti ini, Euler berpangkat alpha ditambah BIX, kemudian set 2 E berpangkat alpha dikurang BIX. Itu artinya kedua fungsi ini itu merupakan fungsi yang bernilai bilangan kompleks. Nah, bagaimana kita dapat memperoleh n penyelesaian bebas linear, di mana nilai-nilainya semuanya merupakan fungsi bilangan real dari kedua penyelesaian ini, yaitu set 1 dengan set 2 itu kita ubah, sehingga nanti kita mendapatkan dua penyelesaian yang sebagai pengganti daripada set 1 dengan set 2 itu yang merupakan penyelesaian yang bernilai bilangan real atau merupakan fungsi yang bernilai real ya. Jadi untuk set 1 dia bentuknya adalah alpha ditambah BIX. Nah, ini kita ubah ya, dengan set 2 juga nanti kita akan ubah. Jadi untuk mengenai bahwa set 1, set 2 sampai N ini merupakan n penyelesaian yang bebas linear, untuk membuktikannya kita dapat menggunakan prosedur yang pada kasus yang pertama atau prosedur pada kasus yang kedua. Itu tergantung dari nilai M3 sampai Mn ini ya. Nah, selanjutnya untuk set 1 sama dengan jadi kita dapat menuliskan ini. Jadi kita berikutnya ini kita akan menentukan pengganti daripada set 1 dan set 2 yang merupakan penyelesaian yang bernilai real ya. Jadi untuk set 1 dulu kita tuliskan, set 1 dia sama dengan E berpangkat alpha ditambah BIX. Nah, ini dalam konsep
perpangkatan dalam bilangan kompleks itu sama konsep bilangan berpangkat pada bilangan real ya. Ketika pangkatnya dijumlahkan seperti ini, maka bentuk ini dapat kita urai menjadi, jadi di sini x-nya kita akan masuk di mana bentuk Euler ini kita dapat tulis menjadi E berpangkat alpha x dikali dengan E berpangkat beta x ya. Jadi kita kurung seperti ini, kemudian kita tulis i nya nih. Jadi x nya kita kira masuk karena pangkatnya bentuk penjumlahan, bisa kita urus seperti ini. Jadi e berpangkat alpha x dikali dengan e pangkat beta x i. Nah, selanjutnya set 1 yang dapat kita ubah lagi menjadi, jadi set 1 itu sama dengan e berpangkat alpha x ya. Kemudian untuk bagian yang ini yang memuat i ini, jadi dalam hal ini i itu adalah bilangan atau bilangan ideal, bilangan imajiner ya. I itu dia merupakan sama dengan akar min 1. Jadi i dalam hal ini bilangan i ini disebut sebagai satuan imajiner. Jadi i sama dengan akar min 1. Nah, selanjutnya untuk bentuk E berpangkat BXI itu kita gunakan formula ada dalam materi bilangan kompleks, kita kenal dengan formula Euler ya, bahwa jadi sebagai formula Eulernya yaitu, jadi kita tuliskan di sini saja ya, sebagai formula Euler yang akan kita gunakan dalam hal ini. Jadi formula Euler yaitu bahwa Euler berpangkat theta i, jadi Euler berpangkat theta i ini dia sama dengan cos theta, jadi cos theta ditambah dengan i sin theta. Jadi nanti kita gunakan formula Euler ini sehingga nanti bentuk bagian-bagian ini yang memuat i ini itu kita urai dia berbentuk seperti ini sesuai dengan formula Euler, bahwa e pangkat theta i dia sama dengan cos theta ditambah dengan i sin theta. Dan kita juga nantinya akan menggunakan rumus sudut-sudut berelasi dalam materi trigonometri, bahwa jadi di sini dan ya, jadi yang di atas sebagai formula Euler, kemudian sebagai tambahan mengenai rumus dalam materi trigonometri yaitu cos min theta itu dia sama dengan cos theta, kemudian sin min theta ini dia sama dengan min sin theta. Oke, jadi kita gunakan formula Euler ini dengan kedua rumus trigonometri ini. Nah, selanjutnya kembali ke sini. Jadi berdasarkan formula Euler ini berarti E berpangkat beta xi, jadi dalam hal ini sebagai theta dalam rumus formula Euler, theta itu adalah ini ya, bagian yang dikalikan dengan i itu adalah theta, berarti sin theta-nya adalah bx. Nah, menggunakan rumus ini berarti kita peroleh dia adalah cos, jadi pada dalam rumus cos theta berarti cos beta x ya sebagai theta dalam bentuk ini, kemudian ini ditambah dengan i dikali dengan sin theta berarti sin beta x. Oke, jadi kita sudah ubah bahwa set 1 dia sama dengan ini. Nah, ini kita lanjutkan, kita kali masuk untuk bentuk e berpangkat alpha x nya ke masing-masing bentuk ini ya. Jadi kita peroleh bahwa set 1 itu sama dengan e berpangkat alpha x dikali dengan cos beta x, kemudian ditambah dengan di sana ada i, kemudian e berpangkat alpha x dikali dengan sin beta x. Jadi set 1 kita urai seperti ini dengan menggunakan formula Euler. Jadi kita perlu set 1 ini. Dan selanjutnya kita ubah lagi untuk bentuk set 2. Jadi set 2 kita tuliskan bahwa set 2 itu dia sama dengan e berpangkat alpha dikurang beta i dikali x. Oke, ini kita urai juga berdasarkan sifat bentuk perpangkatan dalam bilangan kompleks. Ini bentuk ini dapat kita urai menjadi e berpangkat alpha x kemudian dikali dengan e berpangkat min beta x. Ini yang bagian yang memuat i ya. Jadi pangkatnya di sini alpha dikurang bi ya, itu sama saja dengan alpha ditambah min bi ya, sehingga jika bentuk itu kita urai maka kita hasilkan seperti ini ya. Dan selanjutnya kita urai lagi bagian yang memuat bilangan imajiner i. Jadi e berpangkat alpha x kita tulis
Kemudian E berpangkat min BXI itu kita urai berdasarkan formula Euler ini. Berarti kita peroleh dia adalah cos theta. Berarti di sini tetanya adalah ini ya, yang dalam kurung ini sebagai theta. Berarti cos min BX. Kemudian ditambah dengan I dikali dengan sin theta, berarti sin min BX. Oke, lah ini kita balas kurung siko. Dan ini kita sederhanakan, kita ubah bentuknya jadi set 2 sama dengan Euler berpangkat alpha X. Nah, perhatikan untuk cos min theta min beta X itu kita ubah berdasarkan rumus yang ini, bahwa cos min theta sama dengan cos theta, artinya negatifnya dapat kita hilangkan. Berarti untuk bagian cos ini, cos min BX itu tanda negatifnya itu dapat kita hilangkan, berarti kita tulis cos BX ya. Nah, sementara untuk bagian yang kedua, sin min BX itu kita gunakan rumus ini, bahwa sin min theta itu sama dengan tanda negatifnya bisa kita pindahkan ke sini. Kemudian tetanya itu sudah tidak memiliki tanda negatif, jadi sin min theta sama dengan min sin theta. Berarti untuk sin min BX, maka tanda negatif ini kita bisa hapus, kita tuliskan di sini. Berarti sini sudah pengurangan, jadi dikurang I, kemudian di sini sin beta X. Oke, ini kita sudah ubah ya bentuknya. Dan sekarang Euler berpangkat alpha X kita kali masuk ke sini. Berarti kita peroleh bahwa set 2 itu sama dengan E berpangkat alpha X dikali dengan cos beta X. Kemudian di sana kurang I, kemudian dikali E berpangkat alpha X dikali dengan sin beta X. Oke, nah di sini kita sudah memiliki dua bentuk dari set 1 dengan set 2. Nah, selanjutnya dari kedua bentuk itu kita urai, kita lakukan, kita kita pertama misalkan ini kita jumlahkan ya antara persamaan ini dengan persamaan ini ya. Jadi sebagai hasil yang pertama, ketika set 1 sama dengan ini dan set 2 sama dengan ini kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan bentuk ini dengan persamaan ini ya. Jadi untuk ini dulu yang sekarang kita jumlahkan. Jadi E berpangkat alpha X cos beta ditambah I dikali E pangkat alpha X dikali sin beta, kita jumlahkan dengan ini. Berarti ketika kita menjumlahkan, maka bagian yang memuat I ini itu dia sama dengan 0 ya, karena di sini dia dikurang. Berarti ketika dijumlahkan maka kedua bentuk ini sama dengan 0. Berarti yang tersisa adalah ini ditambah dengan ini, karena bentuknya sama berarti dia hasil penjumlahannya 2 kali E berpangkat alpha X kemudian cos beta X ya. Jadi kembali tadi bahwa tujuan kita di sini kita akan menentukan dua penyelesaian yang bernilai real sebagai pengganti dari set 1 dengan set 2 ya. Jadi ini prosedurnya yang kita lakukan. Nah, sementara untuk bagian ruas kiri ini set 1 ditambah set 2 juga kita jumlahkan. Berarti kita tulis di sini set 1 ditambah dengan set 2. Nah, dari sini jika masing-masing ruas kita bagi 2 berarti kita peroleh maka E berpangkat alpha X dikali dengan cos beta X, dia sama dengan masing-masing ruas kita bagi 2, berarti ini kita bagi 2 atau kita kali 1/2 ya. Jadi 1/2 set 1 ditambah ini juga kita kali dengan 1/2. Jadi 1/2 set 2. Nah, sini kita memperoleh bentuk bahwa E berpangkat alpha X dikali cos beta X itu sama dengan 1/2 set 1 ditambah 1/2 set 2. Nah, bentuk inilah yang kita nanti akan kita jadikan penyelesaian baru sebagai pengganti dari set 1 ataupun set 2. Dan selanjutnya karena kita perlu kita membutuhkan dua penyelesaian, dan selanjutnya untuk penyelesaian yang kedua persamaan ini kita kurangkan ya. Jadi kita kurangkan persamaan ini, bagian ruas kanan dulu, bentuk ini kita kurangkan dengan ini. Berarti nanti bentuk E berpangkat alpha X cos beta kita kurangkan dengan ini ya, kita kurangkan dengan ini maka dia hasilnya 0. Kemudian bentuk ini kita kurangkan dengan ini, karena di sini bentuk pengurangan berarti sudah jadi penjumlahan ya. Jadi E berpangkat alpha X dikali sin beta ditambah dengan I dikali E berpangkat alpha X sin beta, itu kita jumlahkan berarti hasilnya dia adalah, jadi ini untuk bagian yang kedua di mana persamaan ini kita kurangkan dengan persamaan ini, berarti kita peroleh dia hasilnya adalah 2I kemudian E berpangkat alpha X. Nah, di sini kita kali dengan
sin beta. Nah, ini dia sama dengan ruas kiri juga kita kurangkan. Berarti dari atas ke bawah ya, berarti set 1 dikurang dengan set 2. Berarti set 1 dikurang dengan set 2. Nah, selanjutnya masing-masing ruas kita kali dengan 1/2i. Jadi di sini 2i kita hilang, kita jadikan 1, berarti masing-masing ruas kita kali dengan 1/2i. Berarti kita peroleh, maka E berpangkat alfa X dikali dengan sin beta X, dia sama dengan, jadi ini juga kita kali dengan 1/2i, berarti di sini 1/2i dikali set 1 dikurang 1/2i dikali dengan set 2. Nah, di sini perhatikan kedua fungsi ini. Ingat bahwa alfa dengan beta itu merupakan bilangan real, sehingga bentuk ini itu dia akan bernilai real untuk semua x bilangan real. Begitupun bentuk yang kedua, ya. X di sini itu merupakan bilangan real, alfa dengan beta juga bilangan real, sehingga bentuk ini nanti akan bernilai real untuk setiap x bilangan real. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua bentuk, yang dimana nantinya kedua bentuk ini itu kita jadikan penyelesaian baru sebagai pengganti dari set 1 dengan set 2. Jadi ingat bahwa kedua ini itu merupakan dua fungsi yang bernilai bilangan real. Jadi untuk bagian yang pertama ini bisa kita ambil sebagai fungsi 1 ya, sebagai pengganti dari set 1. Ini kita ambil sebagai fungsi Y2 sebagai pengganti dari set 2, atau bisa kita tukar ini sebagai Y2, ini sebagai Y1. Jadi nanti untuk penjelasan umumnya sama saja ya. Jadi misalkan saja bahwa ini sebagai fungsi Y1 sebagai pengganti dari set 1, ini sebagai fungsi Y2 ya. Jadi ingat, ketika Y1 yang kita ambil adalah bentuk ini, maka Y2 itu yang kita ambil adalah bentuk sin ini. Begitupun sebaliknya, ketika ini kita ambil sebagai Y1, maka yang ini yang kita ambil sebagai Y2 ya. Jadi inilah penyelesaian dua penyelesaian yang bernilai real yang bersesuaian dengan akar-akar kompleks, yaitu M1 dengan M2. Dan selanjutnya akar-akar ini kita kedua Y ini, Y1 dengan Y2 ini kita akan tunjukkan bahwa ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu yang kita peroleh, maka Y1, jadi untuk set 1 kita ganti dengan Y1 sama dengan ini, E berpangkat alfa X kemudian dikali dengan cos beta X, kemudian Y2 sebagai pengganti dari set 2 kita ganti dengan ini, yaitu E berpangkat alfa X dikali dengan sin beta X. Kemudian untuk solusi yang bersesuaian dengan akar-akar bilangan bersesuaian dengan akar-akar bernilai real, yaitu Y3, Y4 dan seterusnya sampai Yn ya. Jadi sini kita sudah memiliki n penyelesaian baru ya, dimana Y1 dengan Y2 itu kita sebagai pengganti dari set 1 dan set 2 dari penyelesaian sebelumnya. Maka Y1, Y2 sampai Yn ini itu adalah n penyelesaian bebas linear ya. Ini merupakan n penyelesaian yang bebas linear dalam interval dari min tahingga sampai tahingga. Oke, jadi kita di sini memiliki n penyelesaian yang baru, di mana yang kita peroleh Y1 dengan Y2 ini sebagai pengganti dari set 1 dan set 2 dari penyelesaian sebelumnya ya. Dari ini. Jadi penyelesaian ini set 1, set 2 sampai n ini yang merupakan penyelesaian bebas linear itu di mana set 1 dengan set 2 itu merupakan fungsi yang bernilai bilangan kompleks, itu kita ganti dengan penyelesaian baru yang berbentuk seperti ini, n penyelesaian baru yang berbentuk seperti ini. Jadi di sini kita perhatikan bahwa ke n penyelesaian ini itu merupakan n penyelesaian yang bernilai bilangan real ya. Jadi Y1 E berpangkat alfa S dikali dengan cos beta, itu nilainya ini akan ini akan bernilai bilangan real. Begitupun untuk Y2, Y3 sampai N itu sudah dijamin bernilai bilangan real, karena Y3 sampai N ini merupakan penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar persamaan karakteristik yang bernilai real. Berarti ini juga kita peroleh untuk Y3 sampai N ini merupakan fungsi yang bernilai bilangan real ya.
sebagaimana yang kita jelaskan pada kasus 1 dan kasus 2 sebelumnya. Nah, selanjutnya, jadi sebelum kita tunjukkan bahwa ini merupakan penyelesaian yang bebas linear, catat, kita ingat bahwa Y3, Y4 sampai N ini yang kita ambil di sini itu merupakan penyelesaian yang sama pada bagian ini ya. Jadi Y3, Y4 dengan N ini itu pada penyelesaian baru, bentuk ini lagi yang kita ambil di sini ya, kita ambil di sini. Dan selanjutnya kita tunjukkan bahwa KN penyelesaian baru ini ya, yang memuat Y1 dengan Y2 yang berbentuk seperti ini, itu merupakan N penyelesaian yang bebas linear. Nah, ini yang akan kita buktikan ya. Jadi ingat, untuk akar-akar yang berupa bilangan kompleks untuk M1, jadi untuk Y1 ini yang bersesuaian dengan M1 ya, yaitu alfa ditambah BI. Kemudian untuk M2 yang nilainya dia sama dengan alfa dikurang BI, itu penyelesaian yang bersesuaian adalah ini ya. Atau bisa kita tukar, untuk M1 sama dengan alfa ditambah BI, penyelesaian yang bersesuaian bisa kita jadikan ini sebagai penyelesaian yang bersesuaian dengan M1. Bentuk ini yang bentuk E berpangkat alfa X dikali cos beta itu kita ambil sebagai penyelesaian yang bersesuaian dengan M2. Jadi nanti sama saja hasilnya ketika kita tuliskan dalam dalam penyelesaian umum dari persamaan diferensial di atas ya. Nah, selanjutnya bentuk ini yang akan kita buktikan bahwa ini merupakan N penyelesaian bebas linear dalam interval minus tahingga sampai tahingga. Oke. Jadi ingat di sini bahwa Y3, Y4 sampai N itu sudah kita jamin bahwa Y3 sampai N ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Nah, yang akan kita tunjukkan sebagai penyelesaian bahwa ini Y1 sama dengan E berpangkat alfa X dikali dengan cos beta X dengan Y2 sama dengan E pangkat alfa X dikali sin beta X. Kedua fungsi ini akan kita tunjukkan bahwa keduanya itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen or Dn koefisien konstan ya. Jadi untuk menunjukkan itu, pertama-tama kita berikan kembali yang kita sebut sebagai operator diferensial ya. Jadi misalkan operator diferensial L ya. Jadi mengenai operator diferensial ini itu telah kita munculkan pada bagian yang kedua untuk materi ini ya, untuk kasus yang kedua, yaitu mengenai operator diferensial L, yaitu jadi mengenai operator diferensial L yaitu dirumuskan bahwa LY dia sama dengan, jadi LY itu dia sama dengan A0 dikali dengan turunan ke NY ditambah dengan A1 dikali dengan turunan ke N kurang 1Y ditambah dan seterusnya sampai AN kurang 1 dikali turunan pertama Y ditambah dengan ANY. Jadi sebagai nilai daripada LY itu adalah bentuk ini, yang merupakan bentuk ruas kiri dari bentuk umum persamaan diferensial linear homogen or Dn koefisien konstan. Jadi kita bentuk ini kita misalkan dia sama dengan LY, di mana L dalam hal ini kita sebut sebagai operator diferensial. Nah, mengenai operator diferensial ini, karena Y3, Y4 sampai Yn itu telah diketahui bahwa fungsi-fungsi ini itu merupakan penyelesaian, maka dapat kita tuliskan bahwa nilai daripada LY3 ya, itu dia sama dengan 0 ya. Jadi ketika ini merupakan penyelesaian, maka nilai operator diferensial L nya dia sama dengan 0. Artinya ketika Y3 ini, jadi perhatikan bentuk LY di atas ya, berarti dari bentuk ini itu untuk Y3 kita perlukan turunan ke N nya, kita perlukan turunan ke N kurang 1 sampai turunan pertamanya dan Y nya sendiri. Jadi Y3 ya. Jadi ketika Y3 kita substitusi ke sini beserta turunan-turunannya, maka bentuk ini dia sama dengan 0 ya, maka bentuk ini dia akan sama dengan 0 karena Y3 itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang telah diberikan di awal tadi. Begitupun untuk Y4 dan sampai Yn ya. Jadi jika kita tuliskan, maka LY3 sama dengan 0
kemudian LY4 juga sama dengan 0 karena dia merupakan penyelesaian ini, dan seterusnya sampai LYN ini juga sama dengan 0 karena YN itu juga merupakan penyelesaian. Nah, selanjutnya yang perlu kita buktikan bahwa fungsi itu merupakan penyelesaian yaitu Y1 dengan Y2 karena ini merupakan fungsi yang baru. Jadi pertama untuk Y1 terlebih dahulu kita tunjukkan bahwa Y1 ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Berarti kita perlu tunjukkan bahwa nilai daripada LY1 sama dengan 0 ya, serupa dengan bentuk yang seperti ini. Jadi pertama kita tentukan dulu nilai daripada LY1. Berarti LY1. Jadi apa tujuan kita di sini? Karena kita akan menunjukkan bahwa Y1 merupakan penyelesaian. Berarti kita perlu tunjukkan bahwa LY1 ini dia sama dengan 0 sesuai bentuk yang seperti ini ya. Jadi LY1 dia sama dengan L. Dan perhatikan Y1 itu sebelumnya kita mendapatkan dia sama dengan ini. 1/2 set 1 ditambah 1/2 set 2. Ingat, set 1 dengan set 2 itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial. Ya, jadi ingat bahwa set 1 dengan set 2 itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang kita bahas ya pada kesempatan ini. Berarti Y1 kita ganti dengan ini. Berarti kita tulis 1/2 set 1 ditambah dengan 1/2 set 2. Oke. Nah, selanjutnya untuk bentuk ini ingat bahwa L itu dia menyatakan operator diferensial di mana dia sama dengan ini. Dan karena ini menyatakan turunan-turunan ya, maka dalam sifat turunan itu bahwa ketika dua, jadi nanti ini maknanya bahwa bentuk yang dalam kurung ini kita akan turunkan sampai turunan ke n-nya sesuai dengan rumus daripada L ini ya. Jadi bentuk yang dalam kurung ini nanti, fungsi yang dalam kurung ini itu kita nanti akan melakukan proses turunan sampai turunan ke n. Ingat teman-teman bahwa dalam turunan itu ketika dua fungsi yang seperti ini kita jumlahkan dia dalam bentuk penjumlahan seperti ini, maka untuk menurunkannya itu maka kedua fungsi ini kita dapat turunkan masing-masing ya. Jadi kita dapat menurunkan masing-masing ini. Itu artinya bahwa bentuk ini dapat kita pisah menjadi L 1/2 set 1 ditambah dengan L 1/2 set 2 ya. Jadi bentuk yang dalam kurung ini kita pisah menjadi dua seperti ini ya, karena itu sesuai dengan sifat turunan baik dalam fungsi bilangan kompleks maupun dalam fungsi bilangan real. Jadi ketika diturunkan maka bisa ditulis sebagai hasilnya bahwa turunan fungsi pertama ditambah dengan turunan fungsi yang kedua. Itu sama saja hasilnya nanti ya. Dan selanjutnya ini perhatikan lagi untuk masing-masing bentuk L ini. Di sini terdapat konstanta 1/2. Dalam turunan konstanta itu dapat kita pindahkan ke bagian depan. Jadi L 1/2 set 1 sama saja ketika kita tulis 1/2 dikali L set 1 ya. Jadi dalam turunan maka konstanta itu dapat kita pindahkan ke depan sini ya. Dan ini ditambah ini juga 1/2 set 2 L 1/2 set 2 itu dapat kita pindahkan kita tulis menjadi 1/2 L set 2 ya. Jadi inilah makna daripada kata apa yang kita maksud sebagai operator, bahwa operator diferensial itu berarti dia akan memenuhi sifat ini bahwa ketika fungsi yang diturunkan itu dalam bentuk penjumlahan maka bisa kita urus seperti ini. Kemudian ketika fungsi itu dia dikalikan dengan skalar seperti ini atau konstan seperti ini maka kita tulis seperti ini. Itu merupakan sifat daripada suatu operator. Ya, secara khusus di sini adalah operator diferensial ya. Nah, selanjutnya perhatikan di sini 1/2 ya. Ingat bahwa set 1 itu merupakan penyelesaian. Berarti L set 1 itu dia nilainya sama dengan 0 ya. Jadi L set 1 artinya set 1 ini kita substitusi ke sini. Kita substitusi ke sini mulai dari sini turunan pertamanya sampai turunan ke n-nya untuk set 1. Karena set 1 merupakan penyelesaian maka bentuk ini ya, ketika kita substitusi set 1 ke sini beserta turunan-turunannya maka bentuk ini dia sama dengan 0. Berarti L set 1 itu dia sama dengan
0. Nah, ini ditambah dengan 1/2. Begitupun dengan LZ2. Karena Z2 juga merupakan penyelesaian, maka nilai operator diferensialnya dia juga sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat melihat secara langsung bahwa 1/2 dikali 0 ditambah 1/2 dikali 0 dia sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa LY1 sama dengan 0. Berarti, jadi nanti kita simpulkan secara bersamaan. Untuk L2 lagi kita lanjut. Jadi kita hitung lagi, kita tentukan lagi nilai daripada L2. Nah, L2 sesuai dengan rumus yang kita peroleh sebelumnya, bahwa dia sama dengan apa? Y2 ya. Y2 itu dia sama dengan ini, 1/2I Z1 dikurang 1/2I Z2. Nah, bentuk itu yang kita substitusi pada bagian operator diferensial ini. Jadi Y2 kita ganti dengan 1/2I dikali dengan Z1 dikurang dengan 1/2I dikali dengan Z2. Nah, dengan alasan yang sama seperti ini, baik dijumlahkan maupun dikurangkan bentuk itu, maka bentuk apa namanya, bentuk operator linear ini tuh, operator diferensial ini dapat kita ubah menjadi L 1/2I, kemudian di sini Z1 karena pengurangan maka di sini kita kurang jadi L, kemudian di sini 1/2I Z2 ya. Jadi kita menggunakan sifat turunan sehingga kita peroleh bentuk yang seperti ini. Dan selanjutnya untuk fungsi yang dikalikan dengan skalar seperti ini, maka skalar ini dapat kita pindahkan ke depan jadi 1/2I, kemudian dikali dengan LZ1 dikurang ini juga skalarnya bisa kita pindahkan ke depan sesuai dengan sifat turunan ya. Jadi 1/2I dikali dengan LZ2. Nah, ini kita dapatkan 1/2I untuk LZ1 karena Z1 merupakan penyelesaian dari persamaan diferensialnya. Berarti LZ1 dia nilainya sama dengan 0. Nah, ini dikurang 1/2I. Ini juga karena Z2 merupakan penyelesaian dari persamaan diferensialnya, berarti LZ2 juga sama dengan 0. Nah, ini kita dapat melihat bahwa dia sama dengan 0. Jadi kita peroleh juga bahwa nilai daripada LY2 juga sama dengan 0. Jadi LY1 sama dengan 0, LY2 sama dengan 0. Itu artinya bahwa Y1 dan Y2 merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY0 ya. Jadi LY sama dengan 0. Persamaan diferensialnya dapat kita singkat dengan sebutan LY sama dengan 0 ya. Jadi jika kita sebut LY sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Itu merupakan persamaan diferensial yang kita tinjau dalam pembahasan kali ini, yaitu persamaan diferensial linear homogen ORDN koefisien konstan ya. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa maka jadi mulai dari LY1 karena ini sama dengan 0, LY2 sama dengan 0, LY3 sampai LYN itu sama dengan 0, maka Y1 yang sama dengan jadi sesuai dengan bentuknya Y1 ya. Y1 yang sama dengan E pangkat alpha X dikali dengan cos beta X, kemudian Y2 yang sama dengan E pangkat alpha X, ini yang berbentuk sin ya, sin beta X, kemudian Y3 yang Y4 merupakan penyelesaian yang bersesuaian dengan akar yang bernilai real. Ini adalah N penyelesaian. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa ke N fungsi ini merupakan N penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi persamaan diferensial LY sama dengan 0 itu maksudnya persamaan diferensial linear koefisien konstan ORDN ya. Jadi persamaan diferensial linear homogen ORDN koefisien konstan, itu yang kita maksud, yang kita notasikan seperti ini, LY sama dengan 0, yang kita notasikan dalam bentuk operator diferensial L. Dan selanjutnya ke N penyelesaian ini kita akan tunjukkan bahwa ini merupakan N penyelesaian yang bebas linear ya. Jadi ini sebagai bagian yang pertama ini ya, sebagai bagian yang pertama. Jadi kita dapat tuliskan dulu di sini untuk bagian ini sebagai bagian yang pertama, sebagai bagian satu, bahwa kita akan menunjukkan bahwa ke N bahwa Y1 Y2 itu merupakan penyelesaian, sehingga ke N penyelesaian ini sehingga ke N fungsi ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Nah, sebagai bagian yang kedua dalam hal ini
kita akan buktikan bahwa Y1, Y2 sampai N ini merupakan N penyelesaian yang bebas linear ya. Jadi kita tuliskan Y1, Y2 dan seterusnya sampai N. Ini adalah N penyelesaian yang bebas linear. Bebas linear dalam interval minus ta hingga sampai ta hingga. Jadi dalam interval minus ta hingga sampai ta hingga. Jadi ini untuk bagian yang kedua ya, mengenai bebas linearnya. Dan untuk menunjukkan bebas linear, kita akan menggunakan definisi daripada fungsi-fungsi yang bebas linear ya. Jadi ini sebagai bagian yang kedua. Jadi pertama, untuk membuktikan dengan menggunakan definisi bebas linear, kita misalkan kombinasi linear dari Kn fungsi ini, yaitu C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah dan seterusnya sampai Cn Yn ya. Ini dia sama dengan 0 untuk setiap X, karena dalam interval ini berarti untuk setiap X. Interval ini bisa kita tulis dia himpunan semua bilangan real, yaitu R ya. Jadi untuk setiap X bilangan real. Jadi kita misalkan bahwa kombinasi linear dari Kn fungsi itu dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen real. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa C1, C2 sampai Cn ini dia nilainya sama dengan 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa Y1 sampai N itu merupakan fungsi atau penyelesaian yang bebas linear ya, sesuai dengan definisi daripada fungsi-fungsi yang bebas linear. Nah, selanjutnya kita substitusi untuk bentuk Y1 dengan Y2. Jadi kita peroleh untuk set 1 untuk Y1 itu sebelumnya kita peroleh dia merupakan hasil dari ini ya. Sebelumnya kita peroleh bahwa Y1 itu merupakan merupakan hasil dari ini, dari pemisalan awal ya, bahwa Y1 sama dengan 1/2 set 1 ditambah 1/2 set 2. Kemudian Y2 sama dengan 1/2I set 1 dikurang 1/2I set 2. Jadi kita ganti nanti set 1 dengan ini, Y2 dengan ini pada bentuk yang kita misalkan pada bagian yang terakhir tadi ya. Jadi di sini oke. Jadi untuk Y1 kita gantikan dengan, jadi diperoleh C1. Y1 dia dirumuskan sama dengan 1/2 set 1 ditambah 1/2 set 2. Oke, ini ditambah dengan C2. Untuk Y2 itu dirumuskan dia sama dengan 1/2I set 1 dikurang dengan 1/2I set 2. Oke, ditambah untuk C3 Y3 sampai Cn itu kita tulis seperti itu saja. Jadi C3 Y3 ditambah ini dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu Cn Yn. Ini dia sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real ya. Oke, nah selanjutnya setelah itu kita kumpulkan suku yang memuat C1. Kita satukan suku-suku yang memuat C1. Di sini dengan di sini ada ya. Berarti pada bagian ini C1 kita kali masuk, kita peroleh. Jadi C1 kita kali masuk ke sana, berarti kita peroleh C1/2. Pada bagian ini kita C2 kita kali masuk, berarti di sana ditambah C2/2I. Ini yang bagian yang dikalikan dengan C1 ya. Jadi kita kumpulkan suku yang memuat C1, kemudian kita kumpulkan suku yang memuat C2. C1 kita kali masuk, berarti C1/2 di sana dikurang ya. Jadi dikurang C2 kita kali ke sini, berarti C2/2I. Jadi ini untuk suku yang memuat set 2, ditambah untuk yang Y3 sampai N itu kita tulis kembali. Jadi C3 Y3 ditambah dan seterusnya sampai Cn Yn. Ini dia sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan di sini kita dapat melihat bentuk ini. Itu merupakan bentuk kombinasi linear dari set 1, set 2, Y3 sampai Yn. Dimana kita ketahui sebelumnya bahwa set 1, set 2, Y3 sampai Yn itu merupakan N penyelesaian yang bebas linear. Sehingga untuk bentuk kombinasi linear ini jika dia sama dengan 0, maka
konstantanya ini dia akan sama dengan 0. Jadi jika kita tuliskan, jadi karena set 1, set 2, Y3 dan seterusnya sampai YN ini adalah atau kita langsung saja tuliskan ya, mulai dari set 1 sampai N itu merupakan N penyelesaian yang bebas linear ya, bebas linear dalam interval L ya, dalam interval R. Maka dari bentuk kombinasi linear ini yang sama dengan 0, maka konstanta-konstanta yang dikalikan dengan fungsi-fungsi itu dia sama dengan 0. Berarti untuk set 1 dia konstantanya adalah ini. Jadi jika dituliskan set 1 per 2 C1 per 2 ditambah dengan C2 per 2I, ini merupakan konstanta dari set 1, ini dia akan sama dengan 0. Kemudian konstanta dari set 2 atau koefisien dari set 2 yaitu C1 per 2 dikurang dengan C2 per 2I, ini juga akan sama dengan 0. Dan ini juga C3 itu juga dia nilainya sama dengan 0. Ini jika diteruskan sampai dengan untuk Cn juga dia akan sama dengan 0. Jadi semua konstanta ini dia dijamin sama dengan 0 dengan alasan bahwa set 1, set 2, Y3 sampai N itu merupakan N penyelesaian yang bebas linear dalam interval I. Nah, sekarang kita memiliki bentuk yang seperti ini. Nah, selanjutnya jadi ingat tujuan kita di sini, kita akan menunjukkan bahwa nilai C1, C2 sampai Cn itu merupakan sama dengan 0 ya. Jadi nilai C1, C2 sampai Cn itu sama dengan 0 agar dapat kita simpulkan bahwa Y1 sampai N itu merupakan fungsi yang bebas linear. Nah, sekarang dari sini perhatikan bentuk ini dengan bentuk ini, dua bentuk yang pertama ini ya. Ketika kita jumlahkan ini, berarti yang ini ditambah dengan ini. Berarti C1 ditambah 2, C1 per 2 ditambah dengan C1 per 2 dia sama dengan C1, kemudian C2 per 2I dikurang dengan C2 per 2I dia sama dengan 0. Berarti untuk ruas kiri ketika dijumlahkan dia tersisa C1, ini dia akan sama dengan ruas kanan 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya. Jadi kita peroleh bahwa C1 sama dengan 0. Selanjutnya jika kedua bentuk ini kita kurangkan, berarti C1 per 2 dikurang C1 per 2 0, C2 per 2I dikurang min C2 per 2I, berarti kedua bentuk ini kita jumlahkan. C2 per 2I ditambah C2 per 2I, itu hasilnya adalah C2 per I. Jadi kita peroleh C2 per I sama dengan 0 ditambah 0. Berarti C2 per I sama dengan 0. C2 per I sama dengan 0. Berarti kita peroleh bahwa C2 itu 2 sama dengan 0 ya. Jadi ya, jika kita tuliskan setelah kita kurangkan kedua bentuk ini, maka kita peroleh bahwa C2 per I sama dengan 0. Kemudian masing-masing ruas kita kali I, berarti kita peroleh bahwa C2 sama dengan 0. Jadi kita sudah dapatkan bahwa C2 sama dengan 0. Untuk C3 sampai Cn itu dia dengan sendirinya sama dengan 0 ya. C3 sama dengan 0 dan seterusnya sampai Cn sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa mulai dari C1 sampai Cn itu dia nilainya sama dengan 0. Jadi itu menandakan bahwa persamaan ini itu mengimplikasikan bahwa nilai C1, C2 sampai Cn itu sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan berdasarkan definisi dari fungsi-fungsi yang bebas linear, maka Y1 yang bentuknya dia sama dengan E berpangkat alpha X dikali dengan cos beta X, kemudian Y2 yang bentuknya dia sama dengan E pangkat alpha X dikali dengan sin beta X, kemudian penyelesaian yang ketiga, penyelesaian yang keempat, dan seterusnya sampai penyelesaian yang ke N. Jadi ingat ini merupakan penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar yang bernilai real ya. Ini adalah N penyelesaian, ini merupakan N penyelesaian bebas linear. Oke. Dalam interval, jadi N penyelesaian yang bebas linear dalam interval minus tahingga sampai tahingga, atau kita singkat menjadi himpunan bilangan real R ya.
Jadi di sini kita sudah memperoleh, kita sudah menunjukkan bahwa Y1 sama dengan ini, Y2 sama dengan ini, beserta Y3 sampai N itu merupakan N penyelesaian yang members linear. Nah, di mana nilai daripada Kn penyelesaian ini merupakan fungsi yang bernilai bilangan real ya, sehingga dari Kn penyelesaian ini dapat kita tuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial Ly sama dengan 0. Jadi sebagai penyelesaian umumnya yaitu sebagai penyelesaian umum daripada persamaan diferensial, penyelesaian umum daripada persamaan diferensial Ly sama dengan 0. Jadi untuk persamaan diferensialnya kita singkat seperti ini, Ly sama dengan 0. Sebagai penyelesaian umumnya yaitu Y1 sama dengan kombinasi linear dari Kn penyelesaian ini, yang merupakan penyelesaian dasar ya, karena ini merupakan N penyelesaian yang bebas linear. Berarti untuk penyelesaian umumnya kita ambil dari kombinasi linear dari Kn penyelesaian ini. Jadi Y sama dengan kombinasi linear dari Y1 sampai N yaitu C1 Y1, kemudian ditambah C2 Y2, kemudian ditambah C3 Y3, ini ditambah dan seterusnya sampai Cn Yn ya. Jadi ini merupakan bentuk kombinasi linear dari Kn penyelesaian tersebut. Itu yang kita maksud sebagai penyelesaian umum. Berarti bisa kita tuliskan Y sama dengan C1, Y1 bisa kita ganti dengan rumusnya yaitu E berpangkat alpha X dikali dengan cos beta X, kemudian ditambah C2. Untuk Y2 kita ganti dengan ini, berarti E pangkat alpha X dikali dengan sin beta X ditambah dengan penyelesaian ini C3 sampai N yang bersesuaian dengan akar-akar bilangan real. Jadi di sini C3 Y3 ditambah dan seterusnya sampai bentuk yang terakhir yaitu Cn Yn. Jadi ini bentuk penyelesaian umum daripada persamaan diferensial Y sama dengan 0 ini terdefinisi untuk setiap X bilangan real ya. Bilangan real kita beri keterangan, jadi koma, di mana C1, C2, C3 dan seterusnya sampai Cn itu merupakan konstanta bilangan real, konstanta bilangan real sembarang ya. Jadi ini merupakan konstanta real sembarang. Oke, nah di sini kita sudah memiliki bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0 yang berbentuk seperti ini, di mana akar-akar dari persamaan karakteristiknya itu ada yang merupakan bilangan kompleks. Dalam hal ini yang kita misalkan sebagai M1 sama dengan alpha ditambah BI, kemudian akar sekawannya ya sebagai konjugat daripada M1 yaitu M2 sama dengan alpha dikurang BI. Jadi jika kita memiliki akar-akar seperti itu yang merupakan bilangan kompleks, maka bentuk penyelesaian umumnya dia seperti ini. Jadi bentuk penyelesaian umum bentuk penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar bilangan kompleks itu dia adalah ini ya, ini sebagai satu. Jadi Euler dikalikan dengan fungsi kosinus, kemudian ada juga bentuk Euler dikalikan dengan sin ya. Jadi ini bentuk penyelesaian dari dua akar-akar yang merupakan bilangan kompleks ya. Nah selanjutnya kita bahas lagi satu bagian untuk materi ini, yaitu mengenai bagaimana jika akar-akar bilangan kompleks itu memiliki atau nilainya berulang ya, atau ada akar-akar bilangan kompleks yang nilainya sama ya. Jadi pada bagian ini yang kita sudah bahas ini itu kita memiliki satu pasang akar-akar bilangan kompleks. Nah, bagaimana jika kita memiliki akar-akar yang bernilai sama yang merupakan akar-akar bilangan kompleks ya. Jadi kita lihat kembali pada bagian awal tadi mengenai bentuk dari akar-akar bilangan kompleks ya. Jadi ini ya untuk kasus yang ketiga. Jadi di sini kondisinya bahwa kita memiliki dua akar-akar bilangan kompleks. Nah, bagaimana jika untuk akar-akar yang lain ini
M3 sampai M ini juga ada yang berbentuk bilangan kompleks seperti ini. Artinya dia nilainya berulang ya, jadi akar-akar kompleks yang berulang yang kita maksud. Nah, itu yang akan kita tinjau lagi pada bagian selanjutnya ya. Jadi untuk bagian selanjutnya kita dapat bahas di halaman yang lain lah. Jadi ini untuk selesai ya untuk bagian ini. Kita lanjut untuk bagian yang